Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita terus memuji dan memuji atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Berkah yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa kita akan hidup nikmat tersebut. Berkah yang sesungguhnya nikmat tersebut adalah nikmat yang akan mendatangkan kebahagiaan. Maka kita senantiasa harus memuji dan memujinya, kemudian bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selamat beriring salam, tambahan berkah dan nikmat-Mu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yaitu kitabnya Bulughul Maram. Dan kita membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada perjumpaan yang telah lalu kita sudah belajar, maka tidak boleh seseorang itu berjalan di atas satu sandal. Maka di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini patut kita contoh dan kita harus tutin. Karena sejatinya semua adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali maslahatnya kepada kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamshi ahadukum fi na'lil wahid wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhlaqhuma jami'an. Maka jika boleh salah seorang di antara kalian menggunakan satu sandal, maka silahkan dia pakai keduanya atau dia lepas keduanya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan tentang adab pakaian. Maka disebutkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanzurullahu ila man jarra sawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada seorang hamba yang dia menjulurkan pakaiannya dan dia sombong. Nah, rata-rata orang biasanya menjulurkan pakaian sombong. Tapi bukan berarti memakai pakaian lewat dari mata kaki itu boleh. Lah, nggak boleh. Dan biasanya Nabi SAW mengatakan di sini, karena memang sifat orang sombong itu biasanya bajunya akan panjang. Dan sering kita lihat kalau kita lihat di televisi itu, permaisuri misalnya atau putri itu pasti bajunya itu sangat panjang banget. Jadi khuyala dalam hal tersebut. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, apapun pakaian kita pakai itu kita syukuri, maka dengan nikmat Rabbu itu engkau sampaikan, pakai silakan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Allah mencintai yang indah, atau Allah mencintai sesuatu yang indah dan mencintai keindahan juga. Tapi dengan syarat tidak boleh kita khuyala. Karena ada di antara pakaian itu yang digunakan adalah pakaian kesombongan. Ada juga, terutama bagi ibu-ibu. Ada kalau ibu-ibu ini kalau ketemu sama ibu-ibu yang lain, ya saling pakai baju. Oh, ini baju ada harganya 1 juta. Oh, ini harganya 2 juta. Dan yang lain pakaian tidak boleh. Begitu juga dengan kita, jemaah. Ketika kita menggunakan suatu pakaian, kemudian kita sombong berbangga dengan hal tersebut. Dan dia sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah batal berharap. Engkau menolak kebenaran, waqafikum nas, dan meremehkan manusia. Maka ketika kita menggunakan pakaian kemudian kita meremehkan manusia, Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya tidak akan melihatnya. Di antaranya apa jemaah? Misalnya antum menjadi pejabat. Kalau antum pakai baju itu yang lain itu bawa semua.
seolah membusungkan dada antum, kemudian yang lainnya pinggir-pinggir yang lain. Tidak boleh. Mungkin dia yang terbakar, dia bersombong di dunia, tapi Allah Jalla Jalaluhu tidak akan biarkan dia masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika kita menjadi pejabat, seharusnya kita ini mengayomi orang-orang yang di bawah kita, bukan sombong dalam hal tersebut. Apa yang kita sombongkan? Tempat mati kita sama, ukuran juga tempat kuburan kita juga sama. Tidak ada yang kita sombongkan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu rasa sombong. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Karena orang munafik itu adalah orang yang sombong. Bahkan pernah kita dengar cerita di antara sifat-sifat orang munafik ini mencela para sahabat. Yang dia dikatakan sahabat sama Rasulullah SAW banyak makan, dia ibadahnya kurang seperti itu. Memang orang-orang munafik itu Masya Allah ibadahnya luar biasa ya, dan dia meremehkan kita. Kemudian yang berikutnya juga yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dibawakan pula sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Tuh kalau ada salah seorang di antara kalian ingin makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrabu bi yaminihi. Kemudian kalau dia minum dengan tangan kanan, jemaah. Fa inna syaitana la ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena setan itu kalau minum dia pakai tangan kiri, dan dia makan pakai tangan kiri. Dan kita kalau mengikuti hal tersebut berarti kita sama seperti temannya setan. Dan kalau kita terus-menerus melakukan hal tersebut, maka sungguh kita akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu terhadap orang-orang yang kita contoh setan. Di mana tempat kembalinya? Fitnah. Allah memasukkan dia dalam neraka. Kemudian disebutkan mulai dari Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarfin wala bakhil. Maka minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian tidak berlebihan dan tidak pula sombong. Karena memang semua amalan itu kalau diiringi dengan sombong jelas tidak ada arti. Apalagi ingin dipuji oleh orang lain, dia ingin berbangga dengan hal tersebut. Dia nyumbang di masjid, dia nyumbang di tempat sosial misalnya, nyumbang di manapun, dia ingin namanya dituliskan paling atas. Bulan dia menyumbang 100 juta, bulan dia menyumbang 1 miliar. Kemudian ketika ada nama di sana, membusungkan dada, dia datang ke masjid, seolah-olah dia yang berperan penting di masjid tersebut. Padahal masjid itu tidak butuh sama dia yang butuh masjid, dia yang butuh Allah Jalla Jalaluhu, bukan kita yang butuh sholat. Tapi kita bukan sholat yang membutuhkan kita, tapi sholatnya, tapi kita yang membutuhkan sholat. Sholat itu tidak butuh sama kita, tapi kita butuh sholat. Karena dengan ibadah sholat itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, dan kita berbangga dengan itu. Kemudian yang berikutnya juga yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata alaihi bir rizqi wa an yus'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa di antara kalian yang ingin rezekinya dibentangkan, kemudian umurnya diberkahi, maka sambung tali silaturahminya. Orang-orang yang kesusahan untuk mencari rezeki Allah Jalla Jalaluhu sambung tali silaturahmi. Orang-orang yang ingin umurnya diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin sambung juga tali silaturahmi. Bahkan orang-orang yang memutus tali silaturahmi, kata Rasulullah SAW, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang disebutkan rahim di sini adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan saudara kita, paman kita, bibi kita, sepupu kita, keponakan kita, anak dari keponakan kita, terus yang masih ada hubungan rahim. Beda rahim dengan mahram. Mahram itu masuk ke dalam rahim, tapi semua orang yang ada hubungan rahimnya kita belum tentu mahramnya kita. Siapa? Sepupu kita.
Dia masih ada hubungan darah? Ada. Karena saudara dari ibu kita menikah dengan seorang perempuan misalnya, punya anak dia, ada yang darah kita, ada. Kita dari ibu kita dari bapak kita, dia punya saudara lain, kemudian nanti dia punya anak, darah kita masih kamu terima. Itu namanya rohim. Adapun kalau mahram beda lagi. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Jubair bin Mut'im, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yadkhulul jannata qati'un ya'ni qati'a rahim, tidak bakalan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, dan yang dimaksud adalah memutus hubungan tali silaturahmi yang ada hubungan rahimnya. Tapi sekarang kita lihat memang ada orang gara-gara harta dia tidak bertemu sapa sama saudaranya. Bahkan berpuluh-puluh tahun dia tidak mau berkunjung kepada saudaranya gara-gara harta, gara-gara warisan. Ternyata di antara budaya setan, budaya kita dari harta. Supaya hubungan kita ini pecah dan nyambung sama keluarga kita nggak boleh. Bahkan ada saking ininya dengan masalah harta, ada yang orang tua, ada yang membunuh kakaknya, ada yang membunuh adiknya dan yang lainnya. Maka hukumnya adalah haram dan tidak ada tempatnya kembalinya kecuali di dalam neraka Allah Subhanahu. Kemudian yang berikutnya juga yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'alaikum uquq ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu. Wa wada'al banat, kemudian menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Wa man'an wahad, kemudian kemudian mencegah sesuatu yang diperintahkan untuk diinfakkan dan meminta sesuatu yang tidak berhak untuk diambil. Wa kariha lakum qila wa qol, kemudian Allah Jalla Jalaluhu juga mengharapkan kalian qila wa qol, cerita sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang kita tidak tahu kebenarannya, akhirnya kita ikut-ikutan nimbrung. Wa kasratus su'al, kemudian banyak bertanya yang tidak penting. Wa idha'atul mal, kemudian menyia-nyiakan harta. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, jangan kalian durhaka kepada ibu kalian. Karena seringkali yang kita lihat anak-anak itu durhaka sama ibunya. Karena ketika dia durhaka sama bapaknya susah. Karena bapaknya masih ada kekuasaan. Tapi kalau ibunya kadang-kadang lemah, ketika orang tuanya lagi-lagi meninggal dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka berebut dengan harta warisan. Tapi kalau ibu meninggal dunia duluan, bapak masih ada, nggak ada yang boleh durhaka sama bapak. Karena masih ada harta warisan di sana. Tapi kalau orang tua bapak sudah meninggal dunia, tinggal ibu, masya Allah, kemudian ada yang melantarkan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pintu surga, tapi pintu tengah surga Allah Jalla Jalaluhu ada sampai ini. Tapi kadang-kadang kita lupa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan disebutkan dari Ibnu Umar, ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya datang ke Mekah dari Yaman, kemudian menghajikan ibunya yang digendong tersebut, yang tumbuh tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ataraini qad jazaituha, apakah engkau sudah melihat aku berbuat baik? Kata Ibnu Umar, belum engkau berbuat baik. Padahal laki-laki ini pun menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, dia lebih lama menggendong ibunya daripada ibunya menggendong dia. Kita kalau menggendong ibu kita berapa tahun? Dalam perut 9 bulan 10 hari. Kemudian 2 tahun sampai makan, masih pula digendong. Anggaplah 10 tahun. Atau anggaplah sampai dia SD 6 tahun. 6 tahun dia gendong anaknya. Tapi laki-laki ini lebih lama lagi dia gendong ibu. Kemana-mana dia gendong ibu, dia ingin berbakti sama ibu. Kemudian ditanya kepada Ibnu Umar, sudah berbuat baik apa Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar mengatakan, la wala bitalfatin wahidatin linkal qadiyah, belum engkau berbuat baik, walaupun hanya satu hentakan ketika dia melahirkan itu kontrasepsi palsu itu juga belum bisa kita balas. Terus kemudian kita ingin berbuat durhaka sama mereka. Kebaikan apa?
apa yang bisa kita lakukan? Antum berikan dunia, belum ada apa-apanya dunia tersebut. Dia nggak mau dunia, sejatinya orang tua tersebut juga dia butuh kebaktian kita dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya bahwa dan benar. Jadi di antara datangnya agama Islam itu di sa'adatul bashar, untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia dan untuk jalbul masalih wadar mafsadah, mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan keburukan. Karena pada zaman Nabi SAW di antara disebutkan Umar itu yang membuat dia sedih dulu di zaman jahiliyah. Untuk tahu di mana dia menguburkan anak dia sendiri. Karena memiliki anak perempuan itu aib menurut mereka. Kalau laki-laki dia akan menjadi pejuang, kalau perempuan dia akan jadi beban menurut mereka. Tapi kenyataannya adalah perempuan itu bukan beban. Bukankah kita hadir karena perempuan? Bukankah itu tengah surga yang paling dekat itu adalah perempuan? Bahkan mungkin sering antum mendengar pepatah mengatakan dan itu bukan hadis. Surga di telapak kaki. Ini gimana? Karena kebaikannya sangat luar biasa saja. Seperti itu jemaah. Maka dia pun menguburkan perempuan atau anaknya, maka tidak boleh malu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya anak perempuan itu tidak boleh disia-siakan. Pahalanya banyak. Bahkan dalam hadis yang khusus jemaah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang memiliki anak perempuan, summa ta'addabat, kemudian diajari, dikasihkan dia pakaian, diajari pendidikan sampai dia menikah, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia akan menjadi pahala dan akan membuat dia masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang datang bertanya dengan anak perempuannya yang meninggal dunia, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kanat hijaban minan nar, dia adalah pencegah dan penghalang dari api neraka. Anak perempuan, anak perempuan kalau berjalan, karena memang anak perempuannya jagaannya lebih dari anak laki-laki. Harus memang dijaga dia, dijaga auratnya dan yang lainnya. Tapi di sana ada pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man adwahati." Maka tidak boleh seseorang untuk mengambil yang bukan dia miliki dan sangat tidak menyukai dari kalian, dan kemudian tidak boleh dia mencegah sesuatu yang diperintahkan untuk diinfakkan dan meminta sesuatu yang dia tidak berhak mengambil. Tidak boleh. Ambil sembarangan, dia berikan sembarangan. Kemudian dua kali hendak gila Allah, dilarang kalian untuk bercerita gila Allah yang tidak jelas seperti itu. Boleh. Ada orang tiba-tiba ada yang bego, apalagi kalau menceritakan aib orang, jangan dimakan diri ini. Apalagi kalau dia cerita-cerita buruk apalah misalnya, yang nggak ada kepastian, bahkan mungkin ada sifatnya tertoyur di sana. Kemudian ikut heboh-heboh, ada pohon besar, kalau kita berdoa di sana langsung akan diberikan emas di sana, atau langsung diberikan harta di sana. Makanya jangan kita ikut-ikutan dalam hal tersebut. Kemudian dibahas atas soal banyak bertanya atau minta-minta. Sebagai mengatakan banyak kita minta, bahwa kita minta-minta sama orang. Kalau satu soal banyak kita minta, sedikit minta-minta, sedikit minta-minta, apalagi kalau jadi pengemis, nggak boleh gimana? Nggak boleh. Kenapa? Apalagi kalau itu bukan kebutuhan kita. Para sahabat walaupun mereka miskin, mereka tidak minta-minta. Tapi mereka memang mengharapkan dari Allah Taala dari bantuan orang kaya, maka dia tanggung jawab. Di antaranya beliau adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu para sahabat yang datang ke Masjid Nabawi dan tidak ada rumah jemaah, tidurnya di akhirat masjid. Duduk di sana, belajar di sana, mandi di masjid, dia tinggal di masjid, semuanya di sana. Maka yang diharapkan Allah Jalla kemudian orang-orang yang sadar yang ingin memberikan dari tangan yang ada. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayyadul ulya khairu min yadis sufla. Kasih orang itu lebih baik daripada meminta. Jadi itu kesadaran harus sama, saat itu memberikan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya kasratu soal juga banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh misalnya bagaimana Nabi Musa sama para kaumnya dalam surat Al-Baqarah, dia nanya, disuruh perintah untuk menyembelih sapi. Dia nanya, sapi yang mana? Sapi yang belum tahu itu, sapi yang nggak pernah digunakan bajak sawah, sapi yang kayak gimana? Akhirnya nanya, hampir dia tidak mengerjakan hal tersebut. Dan memang orang yang banyak tanya itu
cuma sekadar tes dan tidak mau kebaikan, kecuali kalau memang kita boleh. Kita ingin nanya hukum ini, kita nanya hukum ini dan yang lain, maka silakan. Atau mungkin kita nanya, kita sudah tahu hukumnya, kita nanya takut untuk masalah orang lain, silakan. Bukan ngetes kepintaran orang, bukan menguji kepintaran orang. Kita tidak ada hak dengan hal tersebut. Kecuali aku nasihat dia seorang dai misalnya, dia salah, jangan aku panggil itu nasihat. Tapi ingat bukan di tempat umum pula, karena ada adatnya. Kemudian yang berikutnya jemaah semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu wa idha'atul mal. Dan tidak boleh menyia-nyiakan harta. Apa maksudnya? Antum kalau punya harta gunakan dengan sebaik-baiknya, karena harta itu akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya empat hal. Di antaranya an malihi min aina kasab wa fi ma anfaqa. Harta itu kau dapat dari mana? Kemudian kalau memang itu dari jalan halal, engkau gunakan untuk apa? Itu namanya bid'atul mal. Kalau engkau gunakan sia-sia, gunakan mabuk-mabukan misalnya, gunakan sesuatu yang haram, memberikan fasilitas kepada sesuatu yang haram pula, maka tidak boleh. Kalau boleh, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seorang sahabat mengatakan, kita di khamsan qabla khamsin. Engkau jaga 5 perkara, manfaatkan 5 perkara tersebut sebelum datang 5 perkara dan engkau menyesal. Apa itu? An-dina qabla fatin. Ketika engkau berada dalam keadaan lapang, miliki harta sebelum datang masa miskin, gunakan sebaik-baiknya. Karena harta yang sejatinya yang kita miliki adalah ketika kita gunakan di jalan Allah, dan Allah berjanji akan balikin lagi harta tersebut. Kemudian berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridwallahi fi ridwal walidaini. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Antum kalau pengen Allah ridho sama kita, dan jelas kalau Allah itu ridho sama kita, jemaah, semua yang kita inginkan akan dikasih. Antum ingin harta, Allah kasih. Allah ingin kesehatan, Allah kasih atau kesehatan. Allah belum memberikan antum misalnya anak, kemudian antum membuat ridho Allah. Allah bisa memberikan anak berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak, Allah ridho sama kita bisa. Tapi terkadang juga ya sebagaimana kita sebutkan, Allah ngasihkan terkadang juga enggak sesuai yang kita minta. Tapi yang lebih baik, Allah mengasihkan mungkin kita uang, yang kita doa ya Allah minta uang. Tapi Allah selama berpuluh-puluh tahun kita hidup tidak pernah sakit. Itu dia doa Allah. Allah cairkan jadi kesehatan. Dan kita harus yakin dengan hal tersebut. Karena nikmat Allah sangat banyak jemaah. Kemudian jemaah yang semua dirahmati oleh Allah, kita berdoa. Kita kembali apa kata Nabi? Ridho Allah itu ridho orang tua. Tapi ingat ridho ketika melakukan kebaikan. Maksudnya kalau orang tua itu nggak ridho sama itu, gara-gara itu nggak melakukan perbuatan maksiat, suruh judi, kita nggak mau. Ada judi, ada lama, disuruh berzina, kita nggak mau. Bukan perbuatan yang dilakukan oleh Allah jelas. Kemudian dia tidak ridho, apa mengatakan saya tidak ridho sama itu. Bukan itu. Yang tidak ridho yang akan membuat Allah itu tidak ridho sama kita ketika orang tua kita benar. Ketika orang tua kita melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian diajarkan sama kita, kemudian kita menolak, kemudian orang tua kita tidak ridho, apalagi itu ada berkaitan dengan berbakti sama mereka. Maka cari keridhaan. Seandainya antum kasihkan dia duit, dia ridho, kasihkan. Ada perkara yang mungkin, bukan perkara yang lama. Antum punya gaji misalnya setiap bulan 5 juta, dan beliau antum mengirimkan 2 juta, kirimkan di mana? Dan gaji itu tidak akan habis, Allah janji akan dibalas lagi, akan dibatalkan. Bisa jadi uang yang 5 juta yang antum tidak pernah kirimkan ke orang tua itu cepat habis. Tapi ketika antum kirimkan separuh 2 juta, sisa 3 juta di tangan antum, Allah kasihkan berkah itu sampai 2 bulan tidak habis. Tapi 2 bulan tidak habis, kok bisa? Allah Maha Kuasa dengan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wasafatullahi fi safatil walidain, dan kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu dalam kemurkaan orang tua. Maka di sini juga dalil haramnya seorang anak berbuat durhaka sama orang tua.
tua itu mutlak. Walaupun dia tidak pernah berbuat baik sama antum, tetap harus berbuat bakti sama dia. Tetap harus berbuat bakti. Anda tahu cerita Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika lahirnya Ismail, dia ditinggalkan sama ibunya Hajar di dekat Ka'bah. Yang belum ada Ka'bah di sana, tapi akan ada Ka'bah di sana. Di tempat yang ada Allah, di tempat yang gersang, luar biasa gersang itu. Sampai-sampai ketika Hajar melihat Ismail alaihi salam itu kehausan, berlari Hajar itu ke Safa ke Marwah 7 kali yang sampai sekarang syariat tidak kita kerja. Maka ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dan ini seorang istri harus ridho sama suaminya ketika melakukan ketaatan. Dan harus seperti itu. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ditanya kenapa wahai Ibrahim meninggalkan kami di tanah yang tak ada, yang gersang, tak ada makanan, tak ada minum. Kemudian Hajar mengatakan, Allah menghina Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan aku untuk mengerjakan wahai Ibrahim? Nah, akhirnya apa kata Hajar? Sungguh Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Sungguh Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Maka berangkat Nabi Ibrahim sampai beberapa puluh tahun, sampai Nabi Ismail itu besar. Datang lagi Nabi Ibrahim. Anda tahu Nabi Ibrahim datang ngapain? Ceritakan kepada Ismail mau disembelih. Coba antum ditinggalin sama orang tua antum, tiba-tiba datang antum menyembelih antum disuruh sama Allah. Bagaimana itu? Bahkan belum kita tanya bunuh orang tua kita dengan hal tersebut. Tapi Nabi Ismail apa katanya? Betul tadi. Ibal Tuhan, setajibni minas sabirin. Lihat, silakan engkau kerjakan hal tersebut. Sembelih aku kalau memang Allah yang memerintahkan hal tersebut. Engkau akan mendapati aku orang-orang sana. Kemudian terus ada orang tua kita yang tidak pernah didik kita dan tidak pernah tahu kita. Kemudian nanti sudah sukses sekarang. Antum sudah memiliki banyak duit, dia datang minta duit untuk belanja 100.000 duit atau 1 juta mungkin. Aku punya duit tersebut. Kasih. Karena kebahagiaan antum masih ada dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu. Jadi pernah kita sebutkan kisah seorang anak muda yang masih muda di Arab sana, yang dia ngangkat orang tuanya pergi periksa. Dan disebutkan orang tuanya ini penyakit gila, kemudian ada penyakit gulanya. Dia gila, kemudian ada penyakit gula. Maka ketika dia datang itu di meja dokter tersebut, disebutkan oleh besar kita dalam cerita juga, beliau keliling, ibunya keliling di meja dokter itu. Dokternya udah datang keliling, kemudian kadang diudahi anaknya, digigit anaknya, kemudian macam dilakukan, tapi anaknya salah. Ketika datang dokter perempuan itu, kemudian ditanya, siapa ini? Ibu. Sakit apa? Sakit. Dia memang seperti ini dari kecil dan kemudian sakit kulit. Kok bisa? Dia bertanya dokter tersebut. Akhirnya laki-laki itu pun mengatakan, anak muda itu mengatakan, dahulu ibu ini dijodohkan dengan seorang laki-laki. Kemudian setelah 10 bulan dia pun menceraikan ibu. Karena memang kondisinya seperti itu. Dan aku ada di perut, hamil ibunya tersebut. Kemudian aku dilahirkan oleh ibu ini, dilahirkan oleh ibu ini. Kemudian dia mengatakan, kenapa aku berbakti sama dia? Padahal dia tak kenal engkau. Memang dia tak kenal anaknya, dia tinggal gimana? Dia tidak pernah berbuat baik sama dia. Dia tidak bisa merawat engkau. Kenapa engkau berbuat bakti kepada mereka? Kenapa kata anak tersebut mengatakan, wallahi, mungkin orang tua Anda itu tidak tahu kalau saya itu adalah anaknya, tapi Allah itu tahu kalau aku adalah anak dari itu tersebut. Dan akhirnya mengajarkan kita bahwasanya berbuat bakti kepada ibu itu mutlak, cuma yang memerintahkan itu Allah. Walaupun Anda disiksa oleh ibu, tiba-tiba dia datang meminta kasih. Apalagi orang tua kita yang tidak pernah menyiksa kita, yang dia senantiasa menyayangi kita, maka tidak ada jalan kita berbuat durhaka kepada mereka. Karena kedurhakaan kita kepada orang tua tidak ada lain akan membuat Allah Jalla Jalaluhu itu murka kepada kita. Kemudian yang berikut, hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Maka beliau mengatakan,
Dikatakan demi zat yang jiwa berada di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman sehingga dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Di sini Nabi SAW mengajarkan kita kalau punya teman itu kita harus cinta juga sama dia. Karena seorang itu tidak akan sempurna keimanannya kalau tidak cinta saudaranya. Ketika kita ingin masuk surga, kita harus berusaha untuk ngajak saudara kita juga masuk surga. Tapi jangan pelan-pelan. Ini kepada orang lain. Bagaimana kalau itu ada masih hubungan rohim? Maka antum harus cinta sama mereka. Antum harus bahagia. Ada kata antum sengsara, misalnya susah dia. Jangan kita sama orang lain membantu, sama masjid lagi bangun kita bantu. Ada pondok pesantren antum bantu, keluarga antum miskin sekarang. Dahulukan mereka. Dan bahkan antum dapatkan 2 pahala, nyambung tali satu orang sama saudara. Sama. Itu adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya. Walaupun dia bukan saudara jariah, tapi kita berharap dengan kita bantu dia sehat, dia gunakan ibadah kepada Allah, kepada dia taat, maka itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Kemudian disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzalli a'dham, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Qala an taj'ala lillahi niddan, engkau jadikan Allah itu tandingan. Ini namanya menyekutukan Allah. Nyembah Allah sama di samping itu nyembah sesuatu. Tapi kalau dia nyembah sesuatu saja, itu namanya musyrik. Nah, atau kafir berbuat lain-lain yang lain, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan. Kemudian yang berikutnya, maka Ibnu Mas'ud pun mengatakan, qultu summa ya Rasulullah. Kemudian apalagi wahai Rasulullah, dosa yang paling besar dari dosa-dosa? Summa antaqula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Dan terus dosa yang besar, kata Nabi SAW, engkau membuat menderita, engkau membuat mati anakmu, yang mana anakmu ini makan bersama. Makan bersama, maksudnya dia merasa berat dengan punya anak. Akhirnya nggak mau memberikan dia nafkah, dia sampai mati anak tersebut. Itu adalah dosa besar. Atau menelantarkan. Qultu summa ain. Kemudian ain ya Rasulullah. Qala summa antuzani qalilata zalika. Kemudian yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau selingkuh, engkau berbuat zina dengan tetangga. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi dengan orang yang kita sama darah misalnya. Ada orang berzina sama adik kandungnya misalnya. Ada berzina sama bibinya misalnya. Boleh didekat lagi. Dan memang perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair satmu ar-rajuli walidayhi, di antara dosa besar atau di antara dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar adalah seorang laki-laki mencaci maki orang tua. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Qila wa hal yasubbu ar-rajul walidayhi ya Rasulullah?" Apa mungkin wahai Rasulullah seorang anak itu mencaci maki mencela orang tuanya wahai Rasulullah? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Apa itu? Yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Ada orang yang berantem, yang satunya nyumpahin orang tuanya, dibalas lagi. Itu dia. Secara tidak langsung ternyata kita mencaci maki orang tua kita. Kita mencaci maki orang tua kawan kita. Kawan kita balik lagi mencaci maki orang tua kita. Jadi nggak boleh. Apalagi kalau nyata-nyata dia caci maki orang tuanya. Banyak sekarang. Apalagi kalau orang tuanya sudah mulai tua, yang sudah mulai ada penyakit timbul sama orang tuanya. Dia mencaci maki orang tuanya buang kotoran di celana, dia marahin orang tuanya. Padahal orang tuanya ketika dia masih kecil, dia
tua kemudian berbalik kondisinya, dia merasa sombong dan merasa tidak butuh sama orang tuanya, dicaci maki dan yang lain, harus bersabar. Dan itu adalah timbangan ketika orang tua kita ini berbuat baik kepada kita waktu kecil, kita pun harus berbuat baik kepada mereka ketika waktu besar, ketika dia sudah tua, sudah mulai ribut. Kadang dia ngomong dia gak makan, kemudian dia cerita sama tetangga, kan harus sama, harus sama. Maka jelaskan sama tetangga, gak makan tadi, cuma lupa lagi. Kasihkan makan, sama gak? Dengan apa? Jangan mencaci maki. Bahasa orang tua, pikun, udah makan belum dibilang makan, kemudian macam-macam dicela orang tua, gak boleh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rogi ma'al-kumri'in, rogi ma'al-kumri'in, rogi ma'al-kumri'in. Celaka, 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 kata Nabi SAW. Man ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima walam yudkhilil jannah. Orang yang mendapati orang tuanya sudah tua banget, sudah renta, kemudian dengan adanya mereka itu masukin dia ke dalam surga, apa? Enggak berbakti kepada orang tuanya di neraka. Dan banyak kita lihat hari ini. Apalagi orang-orang yang banyak menggunakan aneh-aneh, kemudian kurang ilmu agama. Itu mana orang tuanya? Hati-hati dengan hal tersebut. Ada seorang istri yang dia menjadikan suaminya itu durhaka sama orang tuanya. Hati-hati. Maka bagaimana seorang istri itu bisa masuk dalam surga Allah Jalla Jalaluhu? Yang mana Allah mengatakan surga seorang istri itu ada pada suaminya, sedangkan suaminya tidak bisa masuk surga. Kayak gimana? Kenapa? Dia tidak berarti sama orang tua. Maka engkau wahai seorang perempuan, wahai seorang istri, bantu suamimu untuk berbuat bakti kepada orang tuanya, dan engkau tidak boleh merasa cemburu, merasa beban, merasa berat misalnya. Ketika ada seorang suami yang dia berbuat baik sama orang tuanya, tidak boleh kita cemburu, musibah. Karena dia sudah mendidik anak tersebut dari besar dan sukses. Dan kita yang merasakan kesuksesan saja, jadi besar, dia jadi pegawai, dia jadi tukang usaha dan yang lain, kita yang merasakan. Tapi kita tidak pernah merawat dia dari kecil. Bagaimana kemarin 100 juta yang keluar, bagaimana dia sayang sama anaknya, bagaimana separuh jiwanya diserahkan di tiap malam, dia rela tidak tidur, dia rela tidak makan, kemudian kita baru dapat anak mereka, kemudian kita suruh dia berbuat durhaka ke orang tuanya. Dan maka tidak boleh seperti itu. Maka hati-hati dengan mencaci maki atau menghina dan yang lainnya, apalagi kepada orang tua kita ya. Allah Taala mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kehidupan yang berikutnya. Maka di sini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah tidak akan lihat orang yang sombong. Kemudian kalau makan hendaknya menggunakan tangan. Makan dengan tangan, nggak boleh dengan tangan kiri kecuali nggak ada tangannya. Misalnya, katanya waktu di tangannya sehat, tapi dia tidak bisa, kiri aja dia pakai. Walaupun dia tidak, pakai tangan. Minum. Dan ini harus kita ajari sama anak-anak ini. Ternyata sekarang banyak orang tua dia yang minum tangan kiri. Minum tangan kanan, katanya tangan, tapi dia minum pakai tangan kiri. Gimana? Ini adalah sesuatu yang buruk. Karena ia makan dan minum dengan tangan kiri itu sehat. Kemudian yang berikutnya, makan minum pakai baju dan yang lainnya tidak boleh sombong pula. Kemudian yang berikutnya jemaah, orang yang menginginkan rezeki akan ditambah oleh Allah, kemudian umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu sambung tali silaturahmi. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian Allah mengharapkan untuk berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian menyia-nyiakan anak, tidak boleh gila wakor, kemudian banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Kemudian keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Kemudian yang berikutnya, orang itu akan sempurna keimanannya kepada orang lain sama seperti dia yang ada hubungan mahrum. Kemudian yang terdosa besar yaitu menyekutukan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah membunuh anaknya sendiri gara-gara dia takut miskin atau takut nanti makan bareng sama dia.
Kemudian yang berikutnya berzina dengan tetangganya. Kemudian di antara dosa besar juga adalah mencaci maki orang tuanya. Maka itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian bagaimana Ustaz? Ada orang yang tidak mau menyambut tali silaturahmi kita. Apakah kita tetap menyambut tali silaturahmi kepada mereka? Iya. Karena Nabi SAW mengatakan al-wasilu laisa bil mukallaf. Orang yang menyambut tali silaturahmi ini bukanlah orang yang ketika ada orang berbuat baik sama dia dibalas. Anda sengaja diberi angkat, kasihkan dia duit, dibalas lagi kasih duit. Bukan itu menyambut tali silaturahmi, tapi menyambut tali silaturahmi kata Rasulullah, alladzi qata'a rahimahu wa shalahu. Orang yang dia putus tali silaturahminya, tapi dia berusaha menyambut tali silaturahmi tersebut. Ada kakaknya yang suka sama dia misalnya, tapi dia terus berusaha masukkan hadiah ke kakaknya, kemudian datang mengunjungi dia, karena dia tahu yang putus silaturahmi itu tidak ada lain pahalanya adalah surga Allah Subhanahu. Dan ini ada dalam hadis yang lainnya lagi. Apa kata Nabi SAW ketika dulu dengan para sahabat? Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan amalan-amalan yang masukkan kalian ke dalam surga? Di antaranya apa tadi? Afsus salam bainakum wa adlimu ta'am. Kasih salam kepada orang-orang yang engkau ketemui dari kaum muslimin. Wa adlimu ta'am, kasih orang makan. Siapapun mereka, istri engkau, orang tua engkau, atau mungkin ada orang-orang di luar yang dia butuh makan, kasih makan. Baru bisa bisa jadi dengan kebaikan itu akan masukkan kita ke dalam surga. Kemudian wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Wassalatu bil lail wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Jadi itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bersama dengan ini akan kita sebutkan. Sisa tinggal 2 menit. Mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak kita Padahal terkait dengan anjuran untuk menyambung silaturahmi terbatas atau orang yang hanya memiliki rumah lain. Nah, di sini ada pertanyaan tentang menyambut silaturahmi itu apakah terbatas bagi orang yang ada rumahnya saja? Itu dia. Karena kalau ke orang lain itu istilah Indonesia nyambung silaturahmi, tapi bukan sejatinya itu nyambung persaudaraan. Akhul muslim, alal muslim, hak seorang hamba dan nyambung persaudaraan. Itu bukan nyambung tali silaturahmi, cuma istilah kita di Indonesia seperti itu. Yuk kita nyambung rahim kepada saudara kita, maka tidak jadi masalah. Tapi yang disebutkan di sini ada dalam hadis-hadis ini memang terkhusus untuk yang memiliki darahnya nyambung dengan orang tersebut. Maka di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu luas. Wa qulu qawlan sadida yusillakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ayat. Nah, ada perintah untuk senantiasa menjaga orang masuknya itu yang ada hubungan wajib kita. Yang ada hubungan darah. Tapi ya istilah di Indonesia tidak jadi masalah sebenarnya. Allah Taala jangan ada coba sudah masuk waktu. Nah, jemaah semoga dirahmati oleh Allah Taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, kemudian memberikan keberkahan kepada kita. Kita duduk di majlis taklim itu tidak ada lain untuk mencari Allah Subhanahu dan mencari keberkahan. Dan tidak ada lain yang kita dapatkan adalah keridhaan Allah dan keberkahan. Semoga Allah Taala terus menjaga kita, kemudian menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, kemudian memasukkan kita bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa penghormatan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.